Halo YouTube, kembali bersama saya Lucius di channel Sina Office, dan kita sudah sampai ke video yang ke-7, Excel Powerful Database bagian ke-6. Pada video ke-7 kali ini saya ingin menyampaikan rumus count if dan count ifs. Oke, jadi rumus salah satu powerful formula dari Excel yang digunakan untuk pengolahan database. Jadi rumus ini sangat berguna sekali untuk kita. Oke, langsung saja. Kita lihat di sini saya sudah membuat dashboard di sini. Jadi dashboard itu adalah tampilan di depan untuk tampilan ringkasan untuk database. Jadi saya membuat dashboard sederhana di sini. Dashboard ini adalah berisi tentang informasi secara ringkas atau rangkuman secara ringkas dari database yang ada di database vessel di sini. Oke. Sebelumnya saya ingin memberi tambahan bahwa database kapal ini saya menambahkan satu kolom di sini, kolom registration date, jadi tanggal registrasi kapal. Jadi maksudnya di sini adalah kapan kapal itu diregister atau di entry, akan tercantum di sini di tanggal registration date di sini. Oke. Dan tanggal ini nanti akan kita gunakan sebagai kriteria untuk count ifs. Oke, langsung saja, apa itu count if? Count if adalah penghitungan dari jumlah database atau jumlah row berdasarkan kriteria. Jadi ada dua ya, ada count if dan count ifs. Yang satu tidak pakai s di belakangnya, yang satu pakai s di belakangnya. Yang membedakan adalah kalau count if di sini yang tidak pakai S itu hanya single kriteria, jadi kriterianya hanya satu, sedangkan di sini adalah multiple kriteria. Maaf. Oke, di sini di dashboard ini saya sudah membuat secara dynamic dengan untuk khusus count if di sini saya menambahkan kriteria per tahun. Jadi di sini saya sudah membuat drop down list per tahun di sini. Jadi ketika kita update tahunnya di sini, maka dia akan secara otomatis data yang ada di sini akan berubah. Oke, sesuai dengan real yang ada. Oke, jadi tahun 2015 di sini jumlah small size vessel ada 7, handy size ada 0, Supramax ada 1, post Panamax dan seterusnya. Oke, tahun 2014 jumlahnya juga berbeda. Tahun 2013 juga berbeda. Oke. Jadi setiap tahun dia akan berubah. Ketika kita ubah tahunnya di sini, maka datanya akan mengikuti sesuai dengan berapa jumlah kapal yang sudah diregister per tahunnya di sini tadi. Oke. Di registration date di sini. Oke, langsung saja kita ke tab latihan di sini. Oke. Jadi untuk count if, kita langsung saja di sini kita ingin mencoba untuk menghitung jumlah kapal berdasarkan tipe ukuran. Jadi tipe ukuran kapal, kalau kita lihat di database vessel di sini, oke, tipe ukuran kapal itu ada di kolom size type di sini ya. Jadi database-nya ada di sini. Kita akan menghitung berapa jumlah post Panamax, berapa jumlah small size vessel, berapa jumlah handy size, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Saya sudah mendefine tipe-tipe kapal yang ada di sini yang sudah masuk dalam kriteria registrasi. Kemudian saya akan menghitung. Kali ini saya hanya akan menggunakan satu kriteria karena count if hanya menggunakan satu kriteria. Jadi ini tidak, kriteria yang saya gunakan adalah kriteria ukuran tipe ukuran kapal ya. Oke, langsung saja di sini. Kita tulis rumusnya di sini sama dengan count if. Count if kita pilih di sini. Ingat tidak pakai s ya, count if. Kemudian Excel akan otomatis menunjukkan kita range. Maksudnya di sini adalah formula akan menunjukkan bahwa entry selanjutnya adalah range. Jadi range di sini yang dimaksud adalah range di tipe kapal ini ya, size type ini. Range-nya di sini. Tapi karena sekali lagi kita bisa langsung klik di sini, kemudian kita drag sampai ke bawah.
itu bisa. Oke, jadi kemudian kriterianya adalah karena kita ambil kriterianya adalah size type, maka di sini kita ambil kriteria di sini. Oke, kemudian kita kunci bagian kolomnya di sini. Bagian kolom, maksudnya yang dikunci adalah kolom B, tapi untuk row-nya tidak dikunci. Kemudian kita kurung tutup, kemudian kita enter. Ya. Oke, jadi ketemulah ukuran tuh dari sekian banyak record yang ada di database ini. Terdapat 153 jenis kapal dengan tipe small size vessel. Oke, kemudian kita copy ke bawah. Saya ingin mengcopy sampai di Supramax ya, karena yang akan ke bawah saya akan menunjukkan contoh yang lain, maksud saya cara yang lain ya. Kemudian kita Ctrl Alt dari sini tadi kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl Alt V, kemudian pilih formula and number format. Oke, ya. Nah, di sini tadi ketika kita menulis formula, kita harus bolak-balik dari kolom dari tab latihan ke database vessel untuk menentukan range-nya tadi ya. Tapi ada cara lain yang lebih simple. Sekali lagi karena database vessel ini sudah terdefine menjadi sebuah database dengan nama database vessel, maka kita akan dengan mudah menggunakannya sebagai referensi dalam entry formula. Contohnya seperti ini, oke. Sama dengan count if. Oke, kemudian range yang kita ambil adalah range dari database vessel. Kita cukup ketik DBS vessel karena kita udah mendefine database vessel itu namanya DBS vessel ya di sini ya. Kita cari DBS vessel. Nah, ini udah ada. Kemudian kan kita harus mencari range-nya. Range-nya tadi adalah size type of vessel. Jadi kita langsung kurung buka square bracket ya, kurung bentuk kotak ya. Itu ada di tombol di keyboard, ada di tombol kanan atas. Nah, inilah isi kolom dari database tersebut. Jadi ada beberapa kolom yang ada di database vessel ini akan muncul di sini. Oke, langsung saja kita pilih. Yang kita pilih adalah size type di sini. Oke, kemudian kurung tutup masih pakai square bracket ya. Jadi kurung berbentuk kotak. Oke. Lalu kita entry kriterianya. Kriterianya adalah ini tadi koma, kemudian kriterianya ini. Dan kita kunci untuk kolomnya. Jadi kita kasih tanda $. Oke. Atau kita bisa tekan F4 ya. Kemudian kita kurung tutup. Kemudian kita enter. Ctrl C, kemudian Ctrl Alt V, pilih formula and number format. Sama kan? Jadi ada dua cara. Itulah kehebatan dari database. Maksud saya ketika kita sudah mendefine database ini dalam bentuk table database, maka itu akan lebih memudahkan kita untuk mengolah formula di sini tanpa kita harus bolak-balik dari sini ke sini, kemudian kita drag lagi seperti ini. Semua range di sini sudah terdefine kalau sudah terbentuk database di sini. Oke, selanjutnya adalah untuk count ifs. Count ifs adalah penghitungan dari database berdasarkan kriteria yang lebih dari satu kriteria. Kalau ini tadi kita hanya menggunakan satu kriteria untuk count if, yaitu kriteria untuk size type vessel. Kali ini saya akan ke count ifs, jadi menggunakan lebih dari satu kriteria. Seperti kita lihat di sini, count ifs rumusnya adalah kriteria range 1, kemudian kriteria 1. Maksudnya di sini adalah kriteria range 1 itu ketika kita ingin menghitung database ini, kita memiliki kriteria lebih dari satu. Kriteria yang pertama adalah small size vessel. Saya ambil contoh di sini, kriteria pertama adalah bukan small size vessel, size type vessel, jadi tipe ukuran kapal. Kemudian kriteria kedua adalah tahun di sini. Oke, jadi ada dua kriteria.
Jadi tahunnya 2013. Tahunnya 2013 atau 2014 atau seterusnya. Oke. Jadi kriterianya ada dua, maka kita menggunakan kriteria range 1, kriteria range 1, kriteria range 2, kriteria 2, kriteria range 3, kriteria 4, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita aplikasikan di sini rumusnya. Vessel count by size type. Oke, kita ambil kriteria 1 adalah size type, kriteria kedua adalah tahun. Oke, sama dengan count ifs pakai S ya. Kemudian kita ke range yang kita ambil adalah database vessel, range untuk size type, DBS vessel, square bracket, kemudian size type. Nah, kriteria satunya adalah ini, kriterianya adalah size type yang udah kita define tadi, jenis ukuran kapar. Kemudian kita log untuk kolomnya dengan tekan tombol F4 sampai 3 kali. Ingat, tanda dolarnya hanya di depan kolom ya, bukan di depan row, karena kita akan mengcopy formula tersebut ke bawah. Oke. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah tahun. Nah, tahun ini adalah kita ambil tahun di sini ya, di kolom I2. Sorry, saya pindah ke sini dulu. Kemudian kriteria range 2. Kriteria range 2 masih kita ambil dari database vessel. Kemudian ingat tadi kita sudah membuat tabel tambahan yaitu date of registration. Jadi kita membuka square bracket kemudian registration date, tutup. Nah, tahun di sini adalah kita menggunakan tahun 2014, maka 2014 itu dari mulai Januari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Maka di sini kita gunakan rumus, kita beri tanda petik, kita gunakan lebih besar atau sama dengan. Jadi lebih besar atau sama dengan tandanya adalah lebih besar dan sama dengan. Kemudian tanda petik lagi, kemudian kita N. Kita kasih tanda N di sini. Lebih besar atau sama dengan dari apa? Dari tanggal 2004, dari tanggal 1 Januari 2014. Nah, gimana cara kita mendapatkan return value tanggal 1 Januari tahun 2014? Caranya adalah kita ketik date, oke, di sini, kemudian dia akan muncul di sini year kita klik di sini, year di sini dimaksud yang di sini kita menuju cell reference di sini 2014. Kita kunci di sini ya, lock, karena biar disnya tidak berubah. Jadi dua-duanya kita kunci baik kolom maupun row-nya. Kemudian month otomatis Januari otomatis 1 ya. Kemudian D. Nah, ini karena 1 Januari ya otomatis D-nya 1. Oke, kita kurung tutup. Oke. Kemudian apakah ini sudah cukup? Belum. Karena ini kriterianya hanya ada 2, tetapi di sini kan tanggal di tahun 2014 yaitu antara tanggal 1 Januari sampai 31 Desember kan. Berarti harus ada kriteria lagi. Ini kan baru lebih besar atau sama dengan 1 Januari. Berarti Januari 2014 sampai seterusnya sampai 2015 akan kehitung di sini. Padahal saya hanya ingin menghitung 2014 saja. Berarti kita harus mendapatkan return value tanggal 31 Desember 2014. Caranya adalah masih sama. Kriteria yang berikutnya adalah masih database vessel, kemudian masih registration date. Nah, kali ini kalau yang pertama tadi lebih besar atau sama dengan, kali ini adalah lebih kecil atau sama dengan. Oke, lebih kecil atau sama dengan tanggal 31 Desember 2014. Nah, gimana cara mendapatkan return value-nya tanggal 31 Desember 2014? Kita ketik di sini, kita ketik date, oke. Kemudian year-nya kita klik di sini, year-nya masih 2014. Kemudian month-nya adalah 12. Oke, month-nya adalah 12. Nah, sekarang ini-nya kita tinggal angka 31 di sini.
di tanggal 31 Desember 2014. Kemudian kita kerucut. Sorry, ini saya ini biar kelihatan. Dan kita enter. Ya. Maka akan ketemu di sini pixel size di tahun 2014 itu hanya ada 4 ya. Kita lihat di 2016 ada 114. Kemudian kita copy formulanya, kita copy ke bawah, Ctrl Alt V, formula. Ya, ketemu di sini. Oke. 14 ini. Kemudian 2016, maka dia akan secara otomatis secara dynamic berubah di sini ya. Karena kita sudah dengan drop down di sini kita tinggal merubah di sini. Sangat dynamic, jadi sangat enak untuk dioperasikan. Kemudian contoh selanjutnya adalah kriteria by initial bezel, masih sama, prosesnya masih sama, hanya kali ini kriterianya kita rubah. Kalau kriteria tanggalnya sudah pasti sama, jadi cara mengambil kriteria untuk tahun, jadi dari mulai awal Januari sampai akhir bulan Desember tahun 2000, tahun yang sudah kita tentukan. Kemudian kali ini kita akan mengambil berdasarkan inisial kapal. Berarti masih sama, kita tinggal copy di sini, copy formula di sini. Ya, karena kita sudah lock semua di sini, tinggal kita copy biasa aja, Ctrl C, kemudian Ctrl Alt V, kemudian kita paste value, formula number format, ya. Tapi kan kita yang kita ambil di sini adalah inisial kapal, maka kita rubah di sini. Jadi bukan size type, akan tetapi inisial kapal, bezel inisial. Kemudian kriterianya kita ganti cell reference-nya dari B18 kita ganti ke E18. Kemudian kita kunci. Oke, jadi kita kunci row-nya saja, kita enter di sini. Kita enter di sini, kemudian kita Ctrl C, Ctrl Alt V, formula. Ya, begitu seterusnya. Dan ini contoh yang ketiga, langsung saja kita contoh ketiga, masih sama prosesnya. Kita ulang di sini sama dengan on if DBS vessel, kemudian ini flag state ya, jadi bendera kapal, flag state, koma, kriterianya adalah ini, kita kunci kolomnya, kemudian kriteria selanjutnya adalah DBS vessel, kemudian registration date untuk lebih besar sama dengan DBS sama dengan date, year-nya kita ambil dari sini, kita lock, kemudian mode-nya 1, tanggal 1. Oke, kemudian kriteria yang ketiga adalah DBS vessel, registration date. Oke, registration date tutup. Kemudian tanggalnya lebih kecil sama dengan dari date tanggal tahun di sini kita kunci, kemudian bulan 12 tanggal 31. Mau tutup lagi, kita akan muncul di sini. Kita copy, Ctrl C, kemudian paste value, paste special value, Ctrl V, Ctrl Alt V, paste bukan value ya, formula and number format. Ya, oke. Terus kemudian yang ini juga sama, kita copy aja dari atas. TP formula, kemudian kita ganti di sini, ini karena tipe vessel ya, di vessel type. Ya. Oke, ini cell reference-nya masih sama, kriteria untuk cell reference-nya masih sama. Tinggal enter di sini. Ya, kita
Ctrl C, terus kemudian kita cocok di sini, Ctrl V, formula. Ya. Demikianlah jadi untuk penggunaan rumus COUNTIF dan COUNTIF seperti yang sudah saya sajikan. Jadi COUNTIF hanya untuk digunakan untuk penghitungan dengan satu kriteria. Kalau COUNTIF dengan S di sini ini untuk multiple kriteria. Dan di dashboard ini dengan dashboard ini sangat dynamic sekali. Jadi sangat memudahkan untuk user ketika kita ingin mencari informasi secara spesifik, misalkan untuk tahun 2016 atau tahun 2015, kita tinggal merubah tahun di sini, maka dia akan otomatis berubah. Oke, demikianlah video tutorial Excel trik nomor 7, Excel Powerful Database bagian ke-6, rumus Excel COUNTIF dan COUNTIFs. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya, tentunya dengan rumus-rumus Excel dan Excel trik lainnya yang lebih menarik. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa untuk share, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching.